Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Mamanya Aukil. Di video kali ini temani saya mau bongkar-bongkar gitu guys. Ini saya mau pindahkan lemari sama mau pindahkan juga kasur. Pokoknya saya di video kali ini tuh mau mengubah suasana kamar supaya lebih luas gitu buat kita tidur berempat. Jadi saya mulainya dari kamar kedua ini ya guys, karena di kamar ini tuh saya mau beresin sedikit saja buat saya pindahkan lemari itu ke sini. Jadi lemari yang warna hitam yang ada di kamar pertama itu mau saya pindahkan ke kamar kedua, supaya kamar pertama itu agak lebih luas buat kita tidur berempat. Tapi sebelumnya ini saya mau bersihkan dulu dari debu, karena ini tuh banyak sekali debu gitu ya guys. Jadi saya mau ngelap-lap, terus saya juga mau ngelepas kayak rodanya itu, soalnya roda yang satu itu sudah patah gitu guys. Jadi saya mau hilangkan juga roda-roda yang tiga itu supaya dia tuh berdiri tuh tegap dan seimbang gitu guys. Nah, di sini mau saya sapu dulu karena di bagian situ tuh saya mau taruh rak yang tadi yang saya lap itu, guys. Dan kalian jangan salah fokus sama baju-baju yang banyak sekali di sini yang berantakan, karena kan yang namanya ya bongkar-bongkar ya. Jadi ya berantakan begini, guys. Dan itu tuh sebenarnya baju lipatan saya yang belum selesai, nanti akan saya selesaikan setelah saya bereskan ini semua. Nah, di bagian ini tuh saya mau taruh lemari warna hitam di sini ya guys. Jadi lemari warna hitam itu adalah tempat penyimpanan kayak mukena, sarung, batik, pokoknya barang-barang yang bukan baju gitu guys. Kayak spray. Nah, ini lemari yang ini yang mau saya pindahkan ya guys. Jadi itu tuh bantalnya mertua saya dan isinya itu bukan kapuk atau bukan dakron gitu, tapi isiannya tuh bekas pakaian gitu, bekas baju-baju yang tidak dipakai, terus diisinya tuh di bantal itu. Jadi ya bantal itu tidak ada yang mau pakai karena itu tuh berat guys. Jadi ya saya simpan di atas lemari saja. Ini saya kerjanya sendiri ya guys, saya dibantu cuma sama anak saya, kalaupun pekerjaan saya itu sudah tidak mampu lagi gitu ya, saya kerjakan sendiri. Karena sekarang tuh pas suaminya tuh lagi tidak ada di rumah gitu guys, saya tuh sudah lama sekali ini merencanakan ini. Tapi karena pas suaminya itu di rumah terus, paling dia itu kerja cuma sebentar habis itu pulang lagi, jadi ya semuanya tuh tertunda. Nanti kesampaian tuh nanti hari ini, karena di hari ini tuh Pak suami lagi kerja sampai malam gitu ya guys. Jadi saya punya kesempatan untuk memindahkan ini lemari. Kenapa saya lebih suka Pak suami itu tidak ada di rumah kalau saya bongkar-bongkar begini, supaya tuh saya tidak diomel-omelin gitu guys. Pas suami itu kalau misalnya saya ngerjain yang begini-begini tuh pas suami pasti marah-marah terus kerjaannya gitu guys. Tapi saya dibantuin sih, tapi saya paling tidak suka dimarah-marahi gitu. Jadi saya lebih nyaman kalau pas suami itu lagi tidak ada di rumah, kalau saya mau mengerjakan sesuatu di rumah ini gitu guys. Jadi ini lemarinya mau saya alas kertas begini, ini tuh kertas warna putih, ini tuh saya tidak tahu kertas apa ya. Pokoknya ini tuh kertas sudah lama sekali di rumah, jadi saya pergunakan di lemari ini, saya alas begini tuh supaya kelihatan rapi dan bersih gitu dalam lemarinya. Di sini dilanjutkan sama anak saya, jadi anak saya nyusun-nyusun barang di sini kayak mukena ini dia susun-susun di sini supaya rapi gitu. Anak saya sekarang lebih pintar ya beresinnya daripada saya. Terus spraynya juga dia yang beresin, dia yang nyusun, terus ini sarung-sarung juga dia mau susun juga. Tapi sayangnya tuh tidak di apa namanya tidak disusun sesuai kayak sarung-sarung batik-batik gitu. Jadi dia punya tuh dicampur-campur gitu guys. Ini lanjut saya mau ambil semua bantal yang ada di kamar pertama. Jadi itu tuh bantal yang kita pakai. Jadi kita tuh tidurnya di sini guys.
Anak-anak tuh tidurnya di atas, kita berdua sama Pasu tuh di bawah. Kadang saya yang di atas sama anak saya, gitu. Pokoknya gitulah ya. Jadi kesempitan gitu kita di sini. Jadi ya makanya ini tuh dipindahkan kasurnya gitu guys, terus lemarinya juga dipindahkan gitu supaya tuh lebih kelihatan luas gitu guys. Dan kalian tahu ndak, itu lemari itu sudah rusak sebenarnya. Belakangnya itu sudah mau kelepas gitu, paku-pakunya sudah tidak bisa menahan. Karena itu sudah lama sekali teman-teman, apalagi itu cuma lemari begini kan gampang sekali rusak. Dia tuh minta diganti sebenarnya, cuman karena saya belum ada uangnya buat beli baru. Jadi saya bilang ya sabar dulu ya, kamu dipakai dulu sementara. Nanti saya kalau ada rezekinya baru saya ganti gitu guys. Ini saya mau beresin juga bagian atasnya ini. Ini tuh tempat buat skincare, bedak, apa segala macam tuh. Tapi malah jadi tempat barang-barang yang tidak kepake gitu. Malah skincare saya cuma saya taruh di tas gitu guys. Dan ini saya juga mau turunkan semua barang-barang yang ada di atas lemari, saya taruh di tas semuanya. Jadi itu pokoknya barang-barang yang tidak dipakai tuh saya kumpul semuanya, saya ada yang saya buang, ada sebagian juga masih saya simpan karena kata Pak suami tuh yang lain tuh masih bisa digunakan kayak lampu itu ada yang masih nyala. Kayak gitu guys, kayak apa karpet itu kan masih bisa dipakai, jadi itu tidak saya buang, itu saya taruh di gudang di samping yang ada kayu itu di samping rumah saya. Nah, di bagian sini juga ada pakaian Pak suami, di bagian sebelahnya itu pakaian saya sudah saya lepaskan semua pakaian di dalamnya. Ini saya mau geser-geser. Dan ini tuh berat sekali guys. Dan ternyata tuh sama Pak Su ditahan kabel gitu di atas supaya aman dan tidak menimpa anak-anak. Kalau kita di bawah gitu, takutnya tuh lemarinya itu jatuh dan menimpa kita gitu guys, apalagi di bawahnya kita kan lagi bobo lagi tidur. Nah di belakang ini lemari itu sudah memang sudah terbuka begitu. Pakunya tuh sudah tidak bisa lagi menahan itu triplek guys, karena ini tuh cuma triplek ya guys. Ya biarkan sajalah ya, sudahlah nanti kalau ada uangnya, ada rezekinya, lemari ini mau saya ganti guys, dan ini akan saya jadikan apalah gitu ya. Karena di bagian samping-samping itu masih kuat kayunya guys, jadi masih bisa dipakai buat apa gitu ya. Dan di bawahnya lemari ini, inilah gunanya membongkar ya guys. Gunanya untuk membongkar-bongkar ya, saya itu hobinya membongkar walaupun sekarang itu sudah jarang sekali saya melakukan ini. Ya di bawahnya itu sudah bersemut, banyak sekali semutnya, terus juga sudah ada tanah gitu, entah tanah itu dari mana gitu. Jadi selama ini kita tuh tidur dengan banyaknya semut sama banyaknya tanah yang ada di lemari itu. Dan kita nggak tahu ya itu gunanya membongkar. Dan ini anak saya lagi tidur, dia tuh ketiduran karena kecapean juga, dia main seharian. Karena tadi siang dia tuh cuma tidur sebentar. Jadi dia masih jam begini tuh dia sudah ketiduran, dan dia itu di hari ini tuh dia demam guys. Dan demamnya tuh dia masih bisa main, dia masih bisa ketawa. Jadi parahnya demamnya itu di saat dia sudah tidak bisa main tuh nanti di hari kedua gitu. Nah, di saat saya bikin video ini di tanggal 30 gitu ya guys, 30 Desember. Jadi tanggal 31 Desember itu adalah doa hari ke-100 bapak saya. Jadi saya bikin video ini tidak sampai selesai ya guys, karena malamnya itu listriknya mati. Jadi saya tidak melanjutkan bikin video karena gelap juga, terus HP saya sudah mau lowbat. Jadi saya berhenti dulu buat bikin video pada saat lampu mati. Saya lanjutkan lagi di saat lampunya tuh sudah nyala. Dan balik lagi cerita tentang anak saya yang demam di hari kedua. Ini kan hari pertama dia demam, dia tuh masih bisa main. Di hari kedua tuh hari esoknya tanggal 31 Desember, dan itu kita lagi pada sibuk. Saya tuh sibuk sekali masak, bantu-bantu di rumah mama karena di situ kan lagi ada doa gitu malamnya. Jadi malam tanggal 1 Januari itu doa 100 hari bapak saya, dan saya lagi rempong sekali teman-teman. Makanya di situ tuh saya tidak bisa bikin vlog, bikin video masak-masak besar, masak-masak banyak orang di situ. Tadinya tuh ada rencananya kalau 100 hari itu saya mau bikin video, tapi tidak jadi karena anak saya lagi rewel. Sedangkan saya bantu-bantu itu cuma sebentar karena anak saya maunya ditemenin.
Maunya dia tuh di siang hari tuh ditemenin kalau lagi bobo. Yang biasanya dia tuh kalau lagi sehat, dia tuh kalau mau bobo bobo sendiri, guys. Dia tuh kalau siang hari, kalau saya lagi sibuk ya dia cuma minta dop, habis itu dia tidur sendiri di kamar gitu, nggak perlu ditemenin. Tapi kalau dia lagi sakit ya begitu dia rewel sekali, dia maunya dengan saya, dia tidak mau jauh-jauh dengan saya. Jadi di saat dia bobo siang tuh dia di situ memang demamnya tuh tinggi sekali sampai malam dan Pak suami tuh lagi tidak ada di rumah. Pada saat kita lagi bikin acara tuh Pak suami lagi tidak ada, dia tuh lagi kerja dan pulangnya tuh malam setelah doa tahlilan gitu guys. Jadi ya saya lakukan itu sendiri karena kita lagi pada sibuk semua dan saya tidak bisa juga bawa dia ke dokter karena memang kita lagi pada sibuk saat itu. Jadi saya kasih dia obat yang ada dulu karena dia tuh di rumah tuh selalu saya stokin obat ya, paracetamol dengan amoxicillin dan dia tuh demam sekalian tuh dia mata apa namanya itu matanya tuh merah terus kalau di sini namanya mata pete guys. Saya tidak tahu kalau bahasa lainnya apa gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, listriknya tuh mati dan kita bingung mau ngapain. Di sini tuh tidak ada lampu gitu, tidak ada lilin. Jadi saya suruh dulu anak saya pergi ke rumah omanya buat pinjam satu lampu. Kebetulan tuh di warung ada dua lampu charge gitu. Saya minta anak saya buat pinjam satu dulu karena di sini kan kita lagi mau beres-beres. Tapi sama mama tuh tidak dikasih pinjam, katanya yang satu tuh lowbat guys. Jadi yang satu dipakai di warung dan anak saya tuh cuma dikasih lilin. Ya udah kita pakai lilin saja daripada tidak ada kan. Terus saya bikin vlognya tuh atau bikin videonya tuh cuma di saat waktu saya pasang spray karena anak saya mau saya pindahkan ke kamar gitu guys. Nah ini lanjut jam 9 gitu akhirnya tuh lampu nyala guys dan saya pada saat itu eh ngambil kesempatan buat mandi, beres-beres badan dan ini anak saya juga kebangun pada saat papanya tuh pulang guys. Dan kalian tahu nggak dia itu tadi lagi main-main sama papanya. Tapi tahu kenapa tuh dia masuk ke kamar lagi marah-marah, saya pun bingung. Di saat dia kebangun tadi itu dia juga saya gantikan bajunya, terus saya kasih makan. Dan di sini juga dia tidurnya tuh telat juga. Dia tidur pada saat itu sudah jam 11 atau jam berapa. Ini dia mau ngajak saya tidur ya guys. Mau ngajak saya bobo. Jadi ya saya juga bikin video cuman sampai di sini yang tadinya saya ada rencana mau bereskan ini semua tapi tidak sampai berlanjut guys. Saya lanjutkan lagi di hari besoknya. Nah, ini hari besoknya lagi. Jadi video saya tuh jadi kepotong-kepotong gitu. Jadi ini hari besoknya saya bereskan lagi kerjaan saya. Ini saya lanjutkan lagi lipatannya ya guys. Makanya tuh baju saya gonta-ganti di video ini ya karena memang bekerja di saat punya anak bocil tuh kayak begitu guys. Yang tadinya lampunya mati, di saat lampunya nyala anak saya sudah kebangun dan dia rewel karena dia tuh lagi demam ya guys. Jadi dia marah-marah terus. Nah, pada saat di sini tuh di video ini tuh demamnya tuh sudah turun. Jadi saya masih bisa bikin video sampai selesai. Lagian juga bikin video ini tuh cuma sebentar, tidak lama gitu guys. Nah, dari tadi saya ngomong terus sama kalian, cerewet terus sama kalian. Saya lupa buat mengucapkan untuk kalian selamat tahun baru guys. Walaupun ini tuh ucapan yang sudah terlambat karena sekarang saya ngedit ini sudah tanggal 4 Januari guys. Semoga di tahun kedepannya dilancarkan rezeki kita ya. Yang di tahun 2025 kita sering menangis, kita sering merasa paling menderita. Semoga di tahun 2026 ini dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa guys. Kata anak saya ini tuh dijadikan saja kamar ganti karena dia tidak mau lagi tidur di sini. Dia tuh semenjak tidak mau lagi tidur sendiri tuh di saat neneknya meninggal, terus tambah lagi sekarang opanya juga meninggal. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur lagi bersama kita ya tidak apa-apalah.
Ya sudahlah, jadi kamar itu dijadikan kamar ganti saja. Jadi ya udah, semua lemari taruh di situ. Tadinya saya ada rencana lemari yang coklat itu saya juga pindahkan ke kamar itu, tapi ya memang tidak bisa karena sudah rusak guys. Jadi sudah tidak bisa lagi digeser-geser lemarinya. Dan ini lanjut, anak saya mau masak guys. Boleh itu jangan buat video, satu hari jangan buat video. Aku muak. Aja. Dia ini masak, saya tidak suruh ya guys, dia inisiatif sendiri. Saya pun kaget oh, tiba-tiba dia masak. Bukan tiba-tiba sih, memang itu sudah jadi kebiasaannya sekarang. Dia tuh sudah tahu kalau dia yang lebih tahu nasi itu habis di rice cooker, dia harus masak gitu. Nah di luar itu lagi hujan ya guys. Hujannya deras sekali, gara-gara ini hujan terus dan deras. Di daerah lain itu kena banjir guys, sampai ada orang yang hanyut. Yang hanyut ini adalah mama sama anaknya, dan sampai sekarang belum ketemu. Itu tuh sudah 2 hari hanyut ya guys. Jadi para petugas dan para keluarganya juga, para kerabatnya juga sudah mencari dan sampai sekarang belum ketemu. Semoga secepatnya bisa ketemu ya. 2 orang yang hanyut itu sebenarnya orang sini guys, orang satu kampung dengan saya. Cuman saya kurang kenal orangnya. Saya tuh baru ngelihat wajah mereka tuh di sosmed, di Facebook gitu. Jadi banyak sekali keluarga mereka tuh di sini di kampung saya. Cuman saya mungkin karena saya kurang bergaul ya. Jadi saya tidak mengenal mereka. Dan semoga mereka bisa secepatnya ketemu, kasihan juga suaminya gitu guys. Mereka pada mencari. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan komen. Bye bye.